kabarnya? Nggih, alhamdulillah baik Ibu. Iya. Sehat Bu? Alhamdulillah bil khair. Syukur alhamdulillah Ibu Tri. Iya. Boleh minta izin Bu, minta waktunya saya akan sharing sama Ibu. Ya monggo, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana Mbak Ida? Alhamdulillah sehat, baik. Iya. Bagaimana kabar Ibu? Ya alhamdulillah baik juga. Syukur alhamdulillah. Ibu masih puasa? Alhamdulillah, mudah-mudahan Sehat ya Bu? ya insya Allah. Amin ya Allah. Di bulan puasa ini semoga kita mendapat keberkahan ya Bu ya. Amin. Oke. Langsung saja saya di sini dapat tugas CGP angkatan 7 ya Bu untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di situ kan ada dilema etika. Iya. Langsung saja saya akan bertanya sama Ibu. Ibu menjabat sebagai pimpinan kepala sekolah di SD Negeri Peguyangan 3 itu sudah berapa lama Ibu? Berarti baru dari 2019, tapi status melampu. Dan kemudian pada tahun 2020 sudah definitif di sini. Tadinya definitifnya di Kedung juga. Oh iya. Baik Bu. Selama menjalankan tugas sebagai pimpinan itu pasti pernah ya Bu ada suatu kasus. Di sini saya juga akan belajar tentang studi kasus dan akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika gitu. Iya, monggo. Coba selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya menghadapi kasus-kasus atau dilema etika atau bujukan moral itu, yang pertama adalah kami mengambil langkah. Yang pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang menggunakan pengamatan seksama dan observasi pengalaman yang ada. Bahkan ada beberapa kasus yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan anggota masyarakat yang terkait, dan juga karena kantor koordinator wilayah satuan pendidikan, dan ada juga adanya saling tukar pikiran dengan kelompok kepala sekolah. Oh, bagus sekali. Pertanyaan yang kedua ya Bu, selama ini bagaimana Ibu Tri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Di dalam kami mengambil keputusan yang ada di sekolah dalam menanggapi kepentingan yang sama, yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, saya akan bermusyawarah dengan pihak yang terkait, terutama pada warga sekolah, baik itu rekan guru, komite atau wali murid, dengan mencari hasil yang terbaik, di mana memilah mana yang mengandung hal positif lebih banyak di antara keduanya itu. Hal tersebut nanti dilakukan agar keputusan yang diambil atau kesepakatan bersama dan meminimalisir angka penyesalan di kemudian hari. Bagus sekali Bu, bijak sekali Ibu ya. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang langkah-langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan yaitu, yang pertama, kami mengenali kasus terlebih dahulu yang sedang terjadi pada sekolah. Kemudian setelah kita mengenali kasus tersebut, kami mengambil langkah musyawarahkan dengan pihak terkait, yaitu melibatkan anggota masyarakat sekolah, baik pikiran maupun tenaga, seperti rekan guru, komite, wali murid, bahkan siswanya.
Oh, nggih. Kemudian yang ketiga, ya langkah yang ketiga itu menentukan kesepakatan bersama dengan pihak terkait dengan meminimalisir hal-hal yang negatif. Kemudian setelah itu saya lakukan bersama-sama hasil kesepakatan yang ada. Itu seperti itu. Nggih. Bagus Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan ada hal-hal yang efektif yaitu musyawarah. Oh, betul sekali. Iya. Nggih. Karena apapun yang sedang dihadapi oleh sekolah, jika dihadapi bersama-sama itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, di mana pikiran, tenaga elemen yang ada di sekolah ini semua terlibat, dan dari musyawarah tersebut dapat membuat warga sekolah semakin kompak, solid, dan terjalin kekeluargaan yang baik. Nggih, Itu seperti bagus sekali ya. Iya. Musyawarah untuk mufakat nih. Iya, itu selalu saya pengamalan Pancasila. selalu saya biasakan seperti Nggih. itu. Alhamdulillah, itu baik sekali Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Iya. Yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu adalah tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus yang ada, yaitu ketika ada satu atau beberapa anggota warga masyarakat yang terkait dengan penyelesaian kasus itu bersikap egois atau mengesampingkan kepentingan sekolah dan enggan terlibat aktif dalam memajukan sekolah atau penyelesaian kasus yang sedang dihadapi. Hal tersebut membutuhkan kesabaran ekstra, dan saya sebagai kepala sekolah harus memberikan wejangan-wejangan, masukan-masukan, arahan, dan motivasi secara pribadi. Itu seperti itu. Super sekali Bu, jawabannya bagus sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Baik bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Untuk menyelesaikan sebuah kasus itu tidak ada jadwalnya, karena mungkin namanya kasus itu kan kami tidak tahu, jadi kami tidak menjadwalkan untuk penyelesaian kasus tersebut. Kemudian karena sekolah itu dihadapi dengan kasus tersebut tidak terkait dengan waktu dan datangnya kapan saja, itu saya tidak tahu. Akan tetapi dalam penyelesaian kasus yang ada diharapkan agar secepatnya dapat terselesaikan dengan baik. Jadi ya tidak diharapkan lagi lah saya pokoknya ada kasus hari ini harus cepat selesai, jadi diselesaikan dengan hari itu juga selesai, itu harapan seperti itu. Sedangkan tempat dalam penyelesaian kasusnya itu tidak harus diselesaikan di tempat kejadian berlangsung, bisa di pending dulu berapa saat untuk bermusyawarah dengan pihak terkait. Jika kasus tersebut dianggap berat, jika kasus tersebut dianggap berat atau kasus itu ringan, kemudian kemungkinan yang sering terjadi itu diselesaikan pada saat itu juga, tidak menunggu jeda waktu. Sedangkan prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus, kami selalu mengedepankan musyawarah dengan pihak terkait. Itu seperti itu, Mbak Ida.
Bagus sekali Ibu. Jadi setiap ada permasalahan itu sebaiknya diselesaikan lebih cepat lebih baik Ibu. Iya, jadi tidak menunda-nunda. Tidak larut-larut. Iya. Dan tidak harus diselesaikan di tempat itu. Kita harus musyawarah. Disesuaikan dengan kondisinya juga. Iya, kondisi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya. Yang selama ini mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam menanggapi sebuah kasus yang ada di sekolah itu adalah adanya kompakan dengan pihak yang terkait. Kalau kita kompak, insya Allah kasus tersebut bisa terselesaikan dengan damai, dengan kondusif, dan dengan aman sesuai dengan harapan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan dari suatu kasus yang ada adalah bahwa maju mundurnya sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri. Artinya bukan karena kepala sekolah saja atau dewan guru saja, tetapi adanya keterlibatan semua pihak. Pihak yang terkait dan kesemua pihak itu terlibat harus kompak, itu seperti itu. Kemudian di samping itu harus solid dan terjalin kerjasama yang baik. Tanpa kerjasama dengan baik juga berpengaruh pada hasil dalam kita menyelesaikan masalah yang ada. Dan dari hasil akhirnya semua warga sekolah dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik, yang kondusif, dan dengan seperti itu di lain itu juga dengan kebetulan saya sebagai kepala sekolah dengan bisa menyelesaikan adanya permasalahan dengan bersama-sama musyawarah dan hubungan dengan yang terkait warga sekolah, maka kami juga akhirnya terinspirasi bahwa namanya kita hidup harus tidak semena-mena. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita harus berpikir jernih, tenang, sabar, dan tidak bisa diputuskan dengan sendiri. Itu harus melibatkan orang lain. Itu yang sehingga saya terinspirasi dan mendapat pembelajaran seperti itu. Itu seperti itu Mbak Ida. Bagus sekali Bu. Itu juga pelajaran buat saya ya Bu. Iya. Jadi kita harus selalu bersama-sama, kerjasama, kolaborasi Iya, ya Bu ya. itu pokoknya harus dipegang. Betul. Iya. Tanpa kerjasama tidak akan mungkin bisa ya Bu ya. Iya. Bersatu kita teguh, bercerai Iya, kita runtuh. karena Ya. namanya sekolah itu adalah kerja tim. Betul. Iya. Kerja tim, kalau kita melaksanakan hubungan dengan warga sekolah dengan baik dalam menangani masalah maupun hal-hal yang lain, itu insya Allah apa yang menjadi program sekolah dan apa yang ada permasalahan di sekolah insya Allah dapat terselesaikan dengan baik, dengan kondusif, dan kita akhirnya masyarakat juga dengan sekolah dekat. Iya. Harus menjalin kerjasama dengan Menjalin semua pihak. kerjasama. Iya. Terima kasih sekali Ibu atas jawaban Ibu. Alhamdulillah selesai sampai hari ini pertanyaannya. Cukup sekian saja ya Bu ya. Ya, terima Dan saya kasih ucapkan juga. terima kasih. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya
hati. Dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku, kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi